Ada satu nama yang sampai sekarang masih melekat di hati rakyat Malaysia. Dan jujur, sebagai orang Indonesia pun saya masih ingat guys. Maybe bukan hanya saya saja tetapi mungkin seluruh rakyat Indonesia, yaitu Coach Raja Gopal. Tahun 2010 AFF Suzuki Cup, detik yang buat sejarah bola sepak Asia Tenggara bergetar. Malaysia masa itu tak ramai percaya boleh menang. Tiba-tiba jadi harimau yang bangkit dari tidur. Dan yang paling luar biasa, semua pemain pure lokal anak tempatan. Saya sebagai orang Indonesia masa tengok final itu rasa campur baur weh. Sedih, marah, emosi, susah tidur. Ya sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini ya. Kebetulan ada beberapa request dari di Instagram geng ya. Ya memang betul lah geng. Ada satu nama yang sampai sekarang masih melekat di hati rakyat Malaysia. Dan terlebih lagi orang Indonesia pun ya sampai sekarang mungkin masih ingat satu nama itu, yaitu Coach Raja Gopal. Selain satu player yang cukup menyebalkan pada saat itu, yaitu Safi Sali guys. Tahun 2010 ya adalah tahun kegemilangan skuad Harimau Malaya ketika boleh memenangkan AFF Suzuki Cup ketika melawan timnas Indonesia. Detik yang buat sejarah bola sepak Asia Tenggara bergetar geng. Malaysia yang waktu itu tak ramai percaya boleh menang, tapi siapa sangka guys, siapa sangka tiba-tiba jadi harimau yang bangkit dari tidur geng. Dan yang paling luar biasa, para pemainnya ini guys pure lokal anak tempatan. Ya, saya sebagai orang Indonesia masa tengok final tuh rasanya campur aduk weh, campur baur weh. Sedih sebab kalah, tapi jujur di dalam hati kecil saya Malaysia waktu itu betul-betul bermain dengan hati. So guys, jadi hari ini kita nak himbau balik apa sebenarnya rahasia Coach Raja Gopal sampai boleh bentuk pasukan yang bukan sekedar kuat di padang tapi kuat dalam bersemangat geng ya. Sebab bagi saya kejayaan sebenar bukan cuma tentang piala tapi tentang bagaimana satu bangsa boleh bersatu karena bola sepak guys ya. Oke, satu video dari MM Studios geng. Ada satu cerita dari Coach Raja Gopal yang pada suatu hari geng, beliau berjumpa ada wartawan misteri yang mengubah formasi Harimau Malaya sampai boleh berjaya di AFF 2010 geng. Wah, oke. Kita akan coba untuk nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Walaupun sebenarnya saya akhirnya teringat kenangan masa lalu yang cukup buruk dan kelam bagi Indonesia guys. Tapi it's okay lah geng, it's okay, tak apa geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan ada link Shopee yang saya letakkan di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Sekarang check out, insya Allah besok sudah datang ke rumah kalian guys ya. Oke, satu video dari MM Studios geng, kita coba nonton bersama-sama seperti apa videonya guys. So saya pun buat tangan macam ni kan, saya duduk, okay. So dia lukis, coach, you must try to play with this formation 4, 2, 3, 1. Saya pun apa ni 4, 2, 3, 1? Kan kita 4-4-2 pun kita confused juga. Satu pertandingan lah, jemputan di Vietnam. Saya bawa pasukan Vietnam guys. 20 dan kita bermain lah. Dan saya gunakan formasi yang biasa lah. Kalau saya tak silap, semua gunakan 4-4-2. So dia pun perhati. Ada satu masa dia dah bincang atau dia duduk, dia cerita dengan saya punya assistant coach. Selepas itu assistant coach datang kepada saya. Dia kata, Coach this liaison officer who was a media writer for Vietnam, dia nak duduk dengan you and he wants to have a chat. I cakap dengan assistant coach saya, why? Kenapa dia nak have a chat with me? Tak ada, dia kata dia takut
bila tengok penampilan coach, disiplin coach ini. Time itu I pun tiba-tiba saya pun fikir, why not we listen to something which may help. So we went for a coffee. Time itu pun dia takut juga bila dia tengok saya. Coach Tan Cheng Hoa ada juga tak? Dia bersama ke tak ada? Memang coach dengan dia je? Dengan Tan, dengan saya punya assistant, Datuk Tan Cheng bersama Ho dengan saya lah. So dia ambil paper, dia kata boleh tak saya tunjuk. Dia pun takut lah. I said okay, why not. Then dia cerita, I've been observing your national team, your youth team, and most of your team in the national team in Malaysia, they play a very direct 4-4-2. Saya pun fikir, what is this guy trying to prove to me ke apa dia nak cakap. Kita coach ni, apa pula ini media dengan liaison officer nak cerita. So saya dengar lah. Tak mengena, so, saya guys. pun buat tangan macam ni kan, saya duduk, okay. So dia lukis, I feel coach, you must try to play with this formation. 4-2-3-1. Saya pun apa ni 4-2-3-1? Pasal dulu kita kena honest ini, kita tak berapa expert dalam formasi. Dia tunjuklah, tapi dia beritahu saya ada pasukan-pasukan yang gunakan 4-2-3-1. Mungkin that was a bit new to me lah untuk saya. Maybe apa ni 4-2-3-1? Kan kita 4-4-2 pun kita confused juga. Then dia tunjuklah, this is how, if you use a 4-2-3-1, your midfield will be strong. When kita hilang bola, apabila kita attack ke, bila kita defend, and the transition, dia cakap tu, it will be more stable. Opponent itu bukan senang kalau dia kekuatan dia adalah dalam tengah central. Dia takkan cepat attack, penetrate. So dua midfield ini akan duduk depan 4 defense itu, dan kalau dia nak attack pun dia akan attack daripada tepi. You ada masa lah untuk regroup balik semua ni. So saya dengar juga ni lah, selepas dia kata bila you attack, inilah akan jadi formasi. Jangan ingat ini too defensive. Dia pun bila attack pun boleh jadi offensive. Ya. Saya dengar saja. Selepas itu saya balik ni, flight delay. Kita nak balik Malaysia. So ada lagi 3 ke 4 hari sebelum kita nak balik ke Malaysia, saya pun dapat kesempatan untuk bincang dengan coach Saudi. Dia pun bawa under 20. Saya cakap, why not? Is it okay kita main satu friendly? Dia pun setuju. Dia pun kata, boring. What my players going to do? So kita mainlah. Saya gunakan formasi ini. Walaupun saya tidak beberapa tahu tentang players ini nak gunakan 4-2-3-1. Tapi bila main, saya tengok pemain pun seronok, dan kita boleh nampak kita tidak bagi ruang lah apabila di counter attack ke attacking daripada Saudi. Kalau saya tak silap, kita kalah 2-1, but there were a lot of positive things lah. Daripada situlah apabila saya balik, saya fikir dengan baik, something which spark me, something I'm excited, why not I try this. Berawal dari wartawan misteri yang terjumpa di Vietnam, guys. Berarti guys ya, awal mulanya itu. Lah saya mula untuk try to be more well versed, baca buku macam mana formasi 4-2-3-1, tengok dalam video, and I was really excited. And then I mulalah dengan formasi ini, dan inilah formasi yang bawa saya kejayaan dalam under 20, under 23, dan seterusnya the senior team. Under 23 kita menang the SEA Games in 2009. I gunakan that formation lah, 4-2-3-1. Dan terus kekal formasi itu sampai kita menang AFF, dan sampai saya punya karier sebagai jurulatih untuk Harimau Malaya. Ya, di part ini yang cukup membuat hati saya sakit, guys ya. Masih ingat betul 2010, sekarang 2025, itu berarti maknanya 15 tahun yang lalu, dan maybe ini masih sangat amat membekas di memori otak mungkin seluruh rakyat Indonesia lah, guys ya. Suzuki Cup 2010. Ya. Ada beberapa player yang memang saat itu tengah power, dan ini full lokal, guys ya. Ada Safi Sali. Lalu ada juga Ape ya.
Ada Nur Sahlan. Saya Nur Sahlan, Nur Idlan Talha itulah. Nur Sahrul Idlan Talha kalau tak silap guys ya, boleh koreksi ya. Dan yang paling diingat-ingat ya, selain Sapi Sali yaitu Raja Gopal guys. Oke, next video. Sampai saya punya career sebagai jurulatih untuk Harimau Malaya. Tidak jumpa. Selepas itu, I was thinking kalau dapat kesempatan ini, probably I want to buy him another coffee and say thank you, terima kasih yang you lah yang buat saya sedar and gave me this information and it really helped me in Vietnam. my coaching career. Saya buatlah 4-2-3-1. Siapa saya nak letak itu 4 defense, siapa saya nak letak itu 2 midfield, then the 3 lah, 2 flanker, 1 central midfield, dan 1 attacking lah. I mean typical number 9 lah yang kita ada masa itu. Kita ada lah, I pun lupa, ada 2-3 pemain dengan physical dia bagus, typical number 9 lah. Itulah I was excited and that was what sparked me lah. If no, biar dia cerita lah, balik pun apa nak buat sesuatu kan. Then I was really eager to tengok. Nah ini dengan Indonesia nih guys, Safi Sali ini dan daripada keseronokkan, the players enjoyed. Something which is going to be really good for me for the future, not only for me, for the players, for the Malaysian team. Oke, Raja Gopal geng ya, Raja Gopal atau Gobal nih ya, itulah geng ya. Aduh, ini buat mimpi buruk nih guys, serius ya. Coach yang satu ini membuat mimpi buruk bagi rakyat Indonesia masa itu guys ya. Terlebih lagi saya susah tidur, susah makan, ya Allah. Dan ya inilah geng ya, para squad ya, masa itu yang sempat dipegang oleh Raja Gopal guys ya. Aduh, ini Farzal Marlias, ini Badrul Bahtiar ya. Kalian masih ingat tak? Nur Sahrul Idlan Talha. Ya, ini siapa ini namanya guys? Ini dulu player JDT nih. Saya lupa namanya dia. Ya boleh koreksi geng ya. Ya Allah, ini juga begitu. Ini kalau silap kembar ya. Saya lupa nama saya lupa juga lah geng ya, itulah guys ya. Ya ada beberapa nama-nama yang dulu sempat populer sekali guys ya, menggetarkan seluruh jiwa rakyat Malaysia pada saat itu guys. Oke, kita coba untuk nonton ya, melihat ya seperti apa respon ya, komentar dari netizen Malaysia geng ya. Saya yakin pasti masih ingat dan masih teringat sampai sekarang ya beberapa rakyat Malaysia pada masa itu ketika mereka boleh menang Piala AFF Suzuki 2010 guys ya. Nah ini dia, rasa nak menangis tengok Datuk jadi speaker, betul-betul bermakna 2009 sampai dengan 2012 dalam hidup saya. Terima kasih Datuk, semoga sembuh bola sepak Malaysia. Ya sekarang kan tengah lagi sakit kan guys ya. Kalian pasti paham saja lah ya tentang case dari player 7 pemain itu geng ya. Itu dia zaman gemilang era AFF Suzuki 2010, yang penting full local player. Salut coach. Ya itu guys, full local player. Dulu mungkin masih belum ada player warisan, itu masih belum ada guys ya. masih jarang lah guys ya. Yang ada mungkin player naturalisasi yang mungkin sudah membela negara tersebut dalam kurun waktu 5 tahun, itu mungkin boleh dimasukkan guys ya. Umur aku 12, masa baca Metro Malaysia menang 3-0 dengan Indonesia. Satu kampung happy time tuh. Saya yang tak happy guys. Terima kasih Datuk Raja Gopal mewarnai sukan bola sepak negara. Ya itu geng ya. Coach Raja Gopal kekal menjadi mimpi ngeri untuk rakyat Indonesia. Aduh, iya memang itulah kenyataannya guys ya. Jasa ada akan terus dikenang. Nah itu ya. Tak sangka
ide dari seorang stranger Vietnam pula tuh berjaya mengubah nasib bola sepak negara. Betul juga guys. Karena kalau kita dengarkan cerita dari Raja Gopal itu, awalnya dia berjumpa dengan seorang wartawan misteri guys, dan itu dari Vietnam geng ya. Dan masa itu beliau berjumpa di Vietnam kan guys. Jadi itu satu hal yang benar-benar di luar jangkaan guys ya. Oke, pencapaian terbaik ketika itu menang Sukan C dan AFF. Tapi pencapaian terbaik Raja Gopal adalah mendengar, melihat orang, akhirnya menjadikannya legenda. Oke, ya. Zaman Raja Gopal sebenarnya udah jadi pencetus kebangkitan Harimau Malaya dengan bakat tempatan sepenuhnya. Zaman itu juga Malaysia sudah terkenal dengan skuad-skuad remaja yang menyerlah di banyak turnamen. Isu besarnya kesinambungan skuad remaja ke skuad pro tak serasi. Nama besar ada tapi tenggelam. Tapi sebagai generasi 30-an memang rasa keterujaan skuad bola zaman Safi Sali, Syafiq Rahim guys. Ya tadi Syafiq Rahim, Syafiq Rahim ya, baru ingat saya. Syafiq Rahim dan Waam. Nah, itu dia guys ya. Ya. Dan lepas itu asisten dia geng ya, Coach Tan Cheng Ho ya, bawa formasi itu masuk ke tim merek kebangkitan semula 2014. Oke, betul. Ya lagi-lagi AFF Suzuki guys. Memang tak ada siapa expect Malaysia boleh menang Suzuki Cup 2010 masa itu. Wah, itu guys ya. Tak relax speaker hangmat. Juru latih yang membawa zaman kegemilangan Harimau Malaya pada awal tahun 2000-an. Nah, itu guys ya. Itu dia. So guys, akhirnya kita teringat kembali geng ya, memori pada saat itu. Gak kerasa guys ya, 15 tahun yang lalu guys. Sekarang 2025. Akhirnya saya entah kenapa sakitnya kambuh lagi nih geng, teringat memori 15 tahun yang lalu. Dan masa time itu geng, saya sempat mengarah juga dengan Safi Sali. Ini pemain ngapain sih ngegolin di gawang Indonesia? Saya sempat marah saat itu ya kan. Tetapi bapak saya, ayah saya hanya bercakap dengan santai, alah biar jelas, memang dia bagus pun ya, memang dia bagus ya Safi Sali, kita mau berbuat apa? Ya Allah geng ya. Lepas kita balik tengok kisah Coach Raja Gopal ini ya, saya baru sadar satu perkara ya. So guys, kemenangan Malaysia tahun 2010 itu bukan semata-mata tentang bola, tapi tentang harga diri dan semangat bangsa Malaysia guys ya. Coach Raja Gopal bukan guna pemain mahal, bukan guna player warisan ya, bukan guna player impor lalu dinaturalisasi ya sampai dengan 5 tahun, bukan seperti itu, tapi dia guna jiwa anak tempatan yang rela berlari sampai nafas terakhir demi lencana di dada guys ya. So saya sebagai orang Indonesia cuma boleh cakap respect gila. Kadang-kadang kita kena belajar juga lah dari jiran ya, bagaimana mereka boleh percaya dengan kemampuan sendiri, bukan karena nama besar tapi karena semangat dan kerja keras. Jadi untuk Malaysia teruskan semangat itu geng. Untuk Indonesia kita bisa sama-sama boleh ambil inspirasi, bukan untuk bersaing yang tidak sehat ya, tetapi untuk sama-sama maju di Asia Tenggara. Bola sepak ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berjiwa guys. And then untuk Coach Raja Gopal ya, dia dah buktikan jiwa itu lebih berharga dari segalanya guys ya. So ya oke, macam mana geng, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita nonton sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua guys. Amin ya rabbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.